Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya bisa berkumpul sore ini dalam dunia virtual Zoom dalam acara kegiatan doa bersama dan syukuran pelantikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya Islam kepada kita semuanya. Pada sore hari ini, insya Allah saya Maulana bertugas sebagai moderator acara kita, dan insya Allah akan berlangsung sampai sekitar pukul 17.15. Jadi untuk tujuan kegiatan sore ini yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita karena sudah banyak nikmat yang kita dapatkan dalam beberapa waktu terakhir ini, yaitu berupa pencapaian-pencapaian terkait akademis kita. Jadi kemarin kita barusan melakukan pelantikan untuk yang teman-teman bidan sudah lebih dulu. Kemudian bentuknya adalah kita melakukan doa bersama dan memberi santunan kepada anak yatim. Untuk kegiatan sore ini akan saya bacakan garis besar urutan acaranya. Yang pertama yaitu registrasi tadi sampun, kemudian pembacaan Maulid Asyarab At-Tahur tadi juga sudah oleh saudara Usada, kemudian sambutan dari Dr. Hani, kemudian sambutan dari Dr. Mia, kemudian nasihat Mauidul Hasanah dari Ustadz Ma'ruf Hazin, kemudian doa bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup dan laporan. Sebelum kita memulai acara kita pada sore ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, berkah, dan bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Al-Hadiniyah Sholihah wa kulliyatin Sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita langsung menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Hani. Kepada Dr. Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar ya, saya coba share screen. Ini sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kesempatan kita tetap bertemu kembali meskipun kondisinya COVID ini masih mengancam nyawa ya, tapi kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun dalam forum Zoom kita bisa bertemu kembali. Pertama-tama terima kasih kepada adik-adik panitia yang telah mengundang saya pada hari ini. Selamat juga kemarin telah dilantik. Semoga ilmunya barokah, nanti bisa terjun ke masyarakat menjadi pribadi yang penuh manfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah saya akan share screen. Ini nggak tahu ini kok lama sekali share screen-nya. Ini pas lagi lemot jaringan di sini dari tadi nggak bisa saya ganti laptop pun nggak bisa, memang jaringannya berarti ya. Pertama-tama saya terima kasih diberi amanah untuk menyampaikan tentang
dokter berhati nurani. Sudah kelihatan share screen saya, Dek? Sampun dokter. Alhamdulillah, ini pas sesuai, pas judul, pas muncul. Benarnya ini apa namanya, hal yang berat ya, judulnya berat tentang hati nurani, dan waktunya singkat, waktunya hanya 15 menit, sehingga untuk menyampaikan hal yang berat 15 menit saya perlu memakai PowerPoint supaya mengirit waktu gitu. Ini saya lewati untuk pendahuluan, ini saya sudah menyapa. Oh ya, yang saya hormati Ustadz Ma'ruf Khozin ya, matur nuwun sudah hadir di sini. Sampun apa belum, Ustadz? Sampun, alhamdulillah Bu, Ibu Dokter. Nggih, moga sehat selalu Ustadz. Kami berteman Facebook, Dek, dengan Ustadz Ma'ruf Khozin. Jadi saya tahu beliau tahu saya. Dan saya sudah di-tag untuk acara hari ini. Acara adik-adik. Saya belum upload, beliau cepat sekali. Set-set. Ya. Nah, ini pertama-tama ya, kita lihat tahun itu bergulir begitu cepat ya. Nggak terasa adik-adik ini. Dulu saya bertemu Dokter Pandit, Dokter Farizal itu zaman di neuro. Kemudian lulus saya diundang ngisi low back pain. Sekarang ketemu ini sudah pada lulus cepat sekali ya. Perasaan baru kemarin saya bertemu. Jadi hari pertama, tahun pertama 23 sampai ke 5, 6 ini sudah adik-adik tiba-tiba sudah lulus. Nah, ini menjadi dokter ini kita diharapkan untuk menebarkan manfaat ya, menjadi sebaik-baik manusia, menyelamatkan jiwa manusia, melepaskan kesusahan orang lain dan memudahkan urusan orang lain. Bersyukur sekali adik-adik bisa menjadi bagian dari dokter. Nah, insya Allah adik-adik beruntung jadi dokter, entah nanti menjadi dosen, peneliti, penulis, pejabat penentu kebijakan dan lain-lain. Harapan masyarakat begitu tinggi menjadi dokter yang berhati nurani gitu. Jadi waktunya terjun ke masyarakat, waktunya menebar manfaat. Nah, ini saya kutip dari media cetak ya. Harapan masyarakat seandainya dokter punya hati nurani. Kemudian ini judul yang diberikan saya. Nah, alhamdulillah sudah menjadi dokter. Nah, apakah hati nurani itu? Kalau ada browsing banyak arti hati nurani ya. Bahasa Latin menyebut ini seperti ini ya, konsientia, artinya kesadaran. Ini mampu membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Ini kalau bahasanya orang pondokan itu tamyiz ya, bisa membedakan yang hak dan yang batil gitu. Kalau bahasa Arab kolbun. Kolbun ini itu ada beberapa arti. Ada yang menyebutkan ada doa kan ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik gitu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kepada agamamu dan taat terhadapmu gitu. Jadi sifatnya hati itu mudah berbolak-balik. Tapi ada juga ini yang disebutkan hati nurani menjadi tanda keimanan, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak seorang yang dapat memberikan petunjuk gitu. Kemudian ada yang disebutkan hati menjadi sarang penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit tersebut dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih akibat apa yang mereka dustakan. Ini ada juga yang disebutkan hati nurani itu bisa mengeras gitu. Seperti apa? Iman ya, al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil iman wa yanqusu bil maksiyah gitu. Naik turun karena iman dan turunnya karena maksiat. Nah, ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali apa? Ilaman atau Allah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau boleh saya artikan hati nurani, karena tadi kolbun itu ada yang mengeras dan lain-lain, maka saya mungkin lebih memilih konotasi positif yang kolbun salim, hati yang bersih gitu. Jadi saya lebih fokus ke kolbun salim. Jadi mungkin judulnya kalau boleh saya menjadi dokter yang berhati nurani, yang baik, yang lurus, yang kolbun salim. Nah, saya memfokuskan ke kolbun salim. Maaf. Kolbun salim ini kalau kita mengacu 3 pertanyaan mendasar manusia ya, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, akan kemana kita akan kembali, maka sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah, sehingga hidup kita harus seyogianya, semua tujuan hidup kita adalah untuk Allah semata. Ini akan mendasari pola pikir kita, sehingga tingkah laku kita yang berdasarkan pola pikir tersebut akan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mendasarkan atas nama Allah, maka harus mentaati Al-Quran dan
as-sunnah. Nah, Islam itu selama ini sebagian orang menganggap bahwa Islam hanya ada saat sholat, saat zakat, saat puasa. Islam tidak demikian. Islam itu ada di semua sendi kehidupan. Setiap desah nafas kita, setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kita harus diwarnai oleh Islam. Dalam beribadah, dalam bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Nanti dalam hal kita menjadi dokter, berhubungan dengan pasien pun harus berdasarkan Islam. Nah, karena dalam benak kita hanya Allah semata, maka itu akan mendasari semua yang kita lakukan sehari-hari. Sayang pada yang muda, menghormati yang tua. Nanti ini mempengaruhi komunikasi kita terhadap pasien dan keluarga. Jadi tidak semata-mata menjadi dokter sudah wah, sudah hebat, terus sombong begitu. Tidak, tapi harus sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menghormati pada yang tua. Jadi ya nuwun sewu, ya permisi begitu. Itu akan mempengaruhi sikap pola kita dalam menjadi dokter nanti. Taat aturan karena diwajibkan untuk taat aturan. Kemudian jujur, menutup aurat, menghindari yang haram dan makruh. Kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini dalam setiap kita berbicara, dalam setiap kita bertingkah laku, dalam setiap kita berpikir, itu harus senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap desah nafas, pikiran, tingkah laku, langkah kita. Kemudian enggak perlu khawatir apa-apa karena rezeki ajal jodoh itu sudah ada garisnya. Jadi nanti menjadi dokter praktisi klinis, peneliti, penulis, pejabat, ayah, ibu, anak, cucu. Kan dokter juga menjadi ayah, dokter juga menjadi ibu, menjadi anak, cucu. Ini semua harus yang qalbun salim gitu. Jadi tidak terbatas pada dokter praktisi klinik. Jadi ini semua yang mendasari adalah dalam benak kita harus tertanam kita itu hambanya Allah. Dari dan kembali serta beribadah semata-mata untuk Allah gitu. Nah, dokter yang berkolbun salim ini seperti apa? Jadi nanti waktu beranamnesis tanya jawab ke pasien itu juga akan santun, sayang sama yang muda, hormat pada yang tua, memperlakukan pasien dengan bagus sebagaimana yang diharapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian pemeriksaan fisik juga demikian. Jadi kalau memang bisa dengan menutup aurat, ya kita nggak perlu membuka aurat gitu. Jadi hal-hal yang memang betul-betul ada rukhsah yang dokter boleh membuka, maka adik-adik baru membukanya demikian. Dan usaha sebaik mungkin sesuai keilmuan. Kemudian penyampaiannya, pemeriksaan fisik dan lain-lain kita menghormati sebagaimana cara Islam meminta kita menghormati kepada pasien. Dalam memberikan pemeriksaan penunjang juga kita harus mengingat bahwa kita harus meringankan beban pasien gitu. Jadi kalau memang pemeriksaan yang tidak perlu, kita tidak perlu meminta pasien karena akan merugikan pasien waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain-lain. Pun kita selaku dokter harus punya tanggung jawab ya. Kita harus selalu update ilmu kita sehingga tidak menyia-nyiakan waktu pasien, tenaga pasien, pikiran pasien dengan melakukan hal yang sia-sia. Untuk menghindari hal tersebut tentu kita harus berilmu sehingga meskipun sudah lulus dokter, adik-adik diharapkan nanti tetap mengikuti update ilmu baik workshop maupun simposium dan lain-lain untuk meningkatkan skill sehingga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Gitu. Jadi lakukan seperlunya sesuai kebutuhan, sesuai indikasi. Untuk tahu sesuai indikasi tentu adik-adik harus menguasai ilmunya. Jadi tidak untuk mencari-cari. Kita niatannya untuk membantu. Kemudian dalam mendiagnosis dan terapi, diagnosis ini tentu menegakkan diagnosis tidak mudah ya. Seperti COVID itu ya, kita lakukan tanya jawab, lakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau semua mengarah ke COVID baru kita diagnosis COVID gitu. Jadi selama ini kalau pandangan masyarakat meng-COVID kan ya tentu tidak karena semua kita melakukannya berdasarkan mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, semua akan mengarah pada diagnosis tertentu. Tentu kalau seorang dokter yang membuat pasien yang tidak COVID, kita COVID kan, insya Allah nggak ada yang demikian ya, nggak ada yang demikian. Karena tanggung jawabnya moral, nggak cuma dunia tapi sampai di akhirat dan setiap dokter yang ada di sini Muslim insya Allah tahu tanggung jawabnya berat, di akhirat akan ditanya, nggak sekedar uang gitu ya. Uang itu enggak sama sekali enggak ada di benak kita. Nyatanya nolong, uang itu efek samping gitu ya. Jadi diagnosis dan mendiagnosis ini kita pun harus sesuai dengan keilmuan gitu. Kita terangkan juga sesuai benar-benar keilmuan kita.
Kemudian tentang terapi generik dan paten gitu. Kalau apa namanya orang jual MLM ya, obat-obat tuh teman-teman saya yang non dokter itu malah sering keluar negeri ya, dibayai hasil menjual obat-obat MLM gitu dapat sering sekali pokoknya berapa bulan sekali itu keluar negeri gitu. Nah, kita jadi dokter selayaknya tidak demikian, memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Dulu saya selalu ini cerita kenyataannya, dulu saya selalu generic minded, generik itu lebih murah gitu. Konon ceritanya generik dan paten itu dianggap sama ya isinya, misalnya paracetamol ya paracetamol. Kemudian harapan saya meringankan beban pasien, tidak memberikan yang mahal gitu, tapi ya secukupnya murah tapi sembuh gitu. Tapi satu waktu saya ketemu pasien dengan kejang, kejang ini tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya sumpek karena obat kejang di Indonesia cuma satu merek ya itu mereknya generik itu paten ada itu gitu. Isinya sama, tapi beda, satu generik satu paten. Terus saya generik minded ini sudah saya obati nggak sembuh-sembuh, saya konsulah ke bagian yang kejang. Kemudian disampaikan, ya wis, ayo bismillah lah nyoba yang paten gitu loh. Bukannya isinya sama, saya bilang. Lah mau milih apa? Enggak ada pilihan lain gitu. Itu kan lebih baik daripada yang generik. Saya obati dengan obat paten. Kali pertama saya memakai paten. Dan luar biasanya ya kalau kadar obat tertentu dalam darah itu diharapkan 10 sampai 20 ya. Kita kan cek dulu sebelumnya, jadi enggak asal ngobati. Pakai generik itu tetap di angka 2, jadi enggak sesuai harapan, masih jauh 10-20. Saya pakai paten naik menjadi 8, luar biasa dan kejangnya berhenti, itu di depan mata saya. Sejak itu saya berubah total, saya berusaha untuk kalau memang pasien mampu bisa memilih paten, saya membolehkan pasien untuk memilih paten gitu. Mulai sejak itu saya berdialog dengan dosen-dosen dari farmasi karena kami sering menguji bersama, kemudian sering diskusi bersama gitu. Saya bertanya, ini kenapa kalau isinya sama tapi kok kenyataan di lapangan berbeda. Yang saya temui memang betul-betul sembuh kejangnya dan kadarnya naik dalam darah, enggak sekedar mata saya tapi hasil lab demikian. Terus beliau menyatakan bahwa isinya mungkin sama tapi proses penyaringannya ada pada paten sehingga kadarnya lebih murni begitu, sehingga hasilnya lebih bagus. Kemudian beliau menambahkan bahwa efek samping seperti alergi itu jarang ditemui pada obat-obat paten karena sudah dipinggirkan alergen-alergennya, sehingga harganya lebih mahal gitu. Nah, satu waktu karena seperti itu akhirnya datang lagi pasien datang dengan kejang. Kebetulan kalau PNS haknya dapat yang generik ya. Saya sampaikan, Bu, saya biasanya pakai generik, ini suami Ibu kejang, haknya adalah mendapatkan yang generik. Tapi kalau jenengan berkenan membeli paten, saya akan memfasilitasi, saya akan meresepkan gitu. Tapi waktu itu wajah pasien nggak enak gitu, seakan-akan saya seperti ikut menjualkan obat-obat paten dan menganggap bahwa mungkin ada anggapan apa namanya saya mendapatkan fee tambahan karena ikut menjualkan gitu. Tapi niatan saya lillahi ta'ala ya, niatnya nolong apapun kondisinya, apapun respon pasien, keluarga pasien ya tetap niat tolong. Terus dengan wajah nggak enak terus bilang, ya saya generik aja gitu. Tapi moga-moga itu suudzon saya aja ya. Terus akhirnya saya memberikan generik sesuai protap kalau harus diberikan 5 hari, saya berikan 5 hari, pasien tetap kejang. Terus saya sampaikan kali kedua, ini mau bisa diulang 1 kali lagi sesi, mau generik atau paten, tetap bertahan, saya generik gitu. Dan saya cekkan darah. Kemudian kali ketiga, ini sudah habis, mohon berkenan mengganti yang paten karena saya kasihan lihat suami Ibu gitu. Terus kemudian saya gantilah paten dan hasilnya luar biasa kembali sembuh lagi begitu. Jadi saya selalu memberikan berusaha yang terbaik untuk pasien. Kemudian ini ada pesan dari seorang pasien saya ya, pasiennya anaknya kena tumor di paru-paru. Sebelumnya kena tumor di kulit ya kecil-kecil diambil dijahit begitu dan nggak pernah dilakukan pemeriksaan tambahan dan putranya meninggal. Kemudian pesan ke saya untuk disampaikan ke murid-murid kalau memang
saya memang orang nggak mampu, begitu katanya. Saya memang orang nggak mampu, tapi kalau memang perlu pemeriksaan lanjutan, misalnya di PA gitu, setelah putranya meninggal itu banyak baca beliau. Itu putra saya satu-satunya, Dok, saya jual rumah, jual sapi, jual semua itu demi kesehatan anak saya, tapi sudah nggak nututi karena tumornya sudah 3/4 lobus paru sehingga meninggal. Nah, sekarang saya untuk apa kerja begitu? Jadi coba itu disampaikan dari awal, butuh PA, saya akan jual rumah dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Itu tolong disampaikan ke pasien yang terbaik apa, biarkan pasien yang memilih. Nah, sejak itu saya nggak pernah melihat casing pasien. Casing itu dalam arti penampilan fisik ya, penampilan fisik, sampaikan yang terbaik, biarkan pasien memilih. Entah itu mampu, entah itu tidak, biarkan memilih yang terbaik gitu. Satu waktu saya juga mendapatkan dalam waktu yang bergantian seorang pasien yang jual ikan ya. Dan maaf ya, saya kalau kelamaan ngomong boleh di-cut karena saya kalau sudah ngomong itu saya ngomong saya kadang lupa waktu. Monggo, sewaktu-waktu di-cut. Seorang pasien saya datang jual ikan, tentu baunya amis ya, wong ikan amis. Nggak pakai sandal, kena paku 2 tempat. Nah, waktu itu cross incisi itu untuk paku itu ya, itu versi saya mahal. Saya dokter umum, waktu itu harganya satu cross incisi 375.000. Kalau 2 750.000. Saya waktu itu dokter umum pun cari uang segitu sulit sekali. Nah, saya itu kasihan lihat ibu ini, kasihan. Gendong ikan, nggak sandalan, kena paku 2 dengan harus dicas segitu mahal. Terus saya itu, saya sampai gini, kalau saya ngomong 2, ngomong 1 itu dosa enggak ya Allah gitu. Supaya dicas cuma 1. Terus tapi kalau bilang 1 juga berdosa gitu. Sehingga saya ngomong ke kasirnya, "Mbak, ini benernya saya itu cross incisi 2. Tapi kalau mau dicas 1 silahkan. 1 pun kalau ada misalnya tarif VIP, tarif yang enggak mahal, tarif yang paling bawah pun oke, karena persentase kan dokter dapat sekian gitu. Silahkan dihitung 1, silahkan dihitung paling murah, saya kasihan sama ibu ini gitu." Terus nah, karena yang jaga klinik itu ponakannya yang punya dan tentu butuh dana untuk operasional klinik ya, sehingga, "Dok, sudah tenang, saya coba dulu ya, kalau nggak bisa baru kita turunkan," gitu. Terus, "Bu, ini kena 2 kali 375, saya sudah minggir gitu aja, nggak mentolo," gitu. Terus 750.000 dan subhanallah loh, beliau itu buka udetnya, tahu udet ya, jarik itu. Keluar gebokan, mungkin ada juta-jutaan uangnya. Yang dokter saat itu saya loh ya, saya nggak pegang uang segitu gitu. Jadi masya Allah, memang nggak boleh lihat casing gitu ya. Nah, selang 5 menit kemudian datang seorang pasutri, ya sudahlah kalau mampu ya nggak apa-apa, saya ikhlas saja tuh kan. Tapi saya ya sempat ya wis pokoknya niatnya nolong kan. Terus datang pasutri laki perempuan, satu pakai high heel, pakai baju yang modis sekali, pakai mobil bagus, terus yang kasir bilang gini, "Dok, kali ini dokter nggak boleh kayak tadi loh ya." Kliniknya kan butuh butuh untuk operasional gitu. Ya wis Mbak, saya tamrem. Dokter harus ini apa yang harga mahal. Dokter kan ya untung. Sudahlah saya nggak niat gitu saya gitu. Terus sama Mbaknya dicarikan yang obat-obat yang paling bagus gitu, yang paten. Yang paten paling mahal. Nah, ditariklah berapa ya? 250 apa 150 saya lupa. Ya segituan itu yang paling mahal. Nah, saya itu di sebelahnya kan sudah selesai, tapi saya nggak udah harga uang gitu. Ini kan murni punyanya klinik ya, saya cuma pekerja, saya itu cuma dandani, ibaratnya itu yang dandani motornya, sana yang narik uang. Kemudian di ditariklah 250 terus bilang, "Saya nggak mau tarif yang VVIP, yang tengah, obat-obat menengah aja, 250 turun jadi dicarikan yang obat tengah, 150." Terakhir yang harga ketiga jadilah 100. Nah, terakhir lagi bilang saya cuma bawa 50.000 gitu. Ya cukup nggak cukup ini gitu. Ya saya cuma diam. Saya diam, kasirnya yang ikut gitu. Jadi yang casingnya bagus belum tentu loh punya uang. Siapa tahu itu hutang-hutangan gitu. Yang casingnya nggak bagus tuh belum tentu nggak punya uang gitu. Sehingga Anda sekarang menurut saya nggak usah lihat bagaimana casing pasien, niatnya adalah menolong gitu. Niatnya nolong. Kalau pasien nggak punya, Anda punya uang zakat ada di depan mata, pasien yang berhak ditolong ya dibayari pakai zakatnya adik-adik gitu. Itu dulu yang mengingatkan saya malah suami. Saya selama ini zakat saya itu ke kampung
lari ke kampungnya saya, kampung suami. Terus akhirnya Ngapunten dokter. oh Ini ya habis tinggal ya. 5 menit tuh. Baik. Jadi intinya begitu, jangan lihat casing ya, lakukan terbaik. Nah, sekarang ini godaan itu banyak, kayak tindakan tadi ya. Terus kemudian ya saran saya lihat indikasi medis ya. Nggak usah takut rezeki itu sudah ada garisnya sebelum kita lahir. Rezeki, ajal, jodoh itu sudah ada garisnya gitu. Terus jangan tergoda untuk cari uang begitu-begitu, apalagi yang haram gitu ya. Kemudian obat juga berikan sesuai indikasi. Bayangkan kalau keluarga kita sakit gitu akan membebani kalau itu di luar obat-obat yang seharusnya diberikan. Kemudian lama memulangkan pasien, mungkin visitor dokter dapat fee, ya jangan dilama-lamain pasien. Bayangkan kalau kita sendiri yang sakit, sesuaikan dengan indikasi. Kalau memang waktunya pulang gitu. Kemudian rezeki sudah ada yang menjamin gitu ya. Jangan kalah sama burung yang bertawakal nggak bingung dengan rezeki. Insya Allah akan ada jaminan gitu. Kalau sekedar makan bisa lah, dokter bisa makan. Nah ini penangkal godaan ini sudah ada garis rezeki, lakukan usaha terbaik yang dinilai Allah itu usahanya. Kemudian hasilnya seperti apa kita pasrah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas usahakan yang terbaik dulu gitu. Terus ridho Allah ini hadirkan Allah kapan saja, di mana saja, kondisi bagaimana juga gitu. Terus ini enggak terlalu penting ya. Jadi dokter pribadi, jadi dokter di rumah sakit itu yang berlaku hukum tentang pekerja upahan. Nah ini dokter berkolbun salim itu harus seimbang diri sendiri, keluarga, masyarakat. Dokter ya jangan praktek terus pergi jam 6, pulang jam 10 malam, lupa istri, lupa anak, itu ya enggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi harus seimbang. Kolbun salim itu ya harus haknya istri ditunaikan, hak anak ditunaikan begitu. Jadi enggak fokus hanya ke masyarakat gitu. Jadi bagus di masyarakat tapi enggak bagus di keluarga ya enggak kolbun salim lagi. Hak ASI anak ya. Sudah saya jadi ibu dokter praktek, saya enggak usah ngasih ASI anak ya enggak boleh karena ASI itu kewajibannya gitu. Jadi tempatkan sesuai proporsi bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah ini mengatur. Ada hak istirahat tubuh, enggak boleh diforsir terus-menerus. Kemudian masyarakat ini kita pelayan publik sehingga insya Allah kalau kita dokter berkolbun salim diniati sebaik-baik manusia paling banyak manfaatnya, melakukan yang terbaik, kita tahu ya mana masa lalu, masa kini, masa depan, lakukan masa kini. Masa kini mana yang terbaik, pilih ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, pilih mulai dari atas. Kalau bisa wajib, yang wajib pilih gitu. Kemudian lakukan yang terbaik. Jadi enggak ada bilang mau belajar apa tidur ya. Nah, kalau bisa belajar ngapain tidur? Kalau kuatkan gitu. Nah, jadi sudah ada pakemnya di Islam. Sunnah, makruh, wajib gitu. Itu memudahkan kita melangkah. Insya Allah dengan demikian kalau Anda bisa multitasking itu akan dapat banyak hal kita dapatkan. Tapi perlu keseimbangan hidup ya. Kalau wajib ketemu wajib bagaimana? Misalnya saya istrinya suami saya, kemudian saya juga harus melakukan kewajiban wadek 2, sama-sama wajib taat ya. Misalnya suami, Dek, ayo Dek, ini anak-anak mau lomba silat. Siapa yang ini ngerias anak-anak masangkan sembong padahal saya harus melakukan kewajiban. Wadek 2 saya bilang, Bi, tugasku banyak, Bi. Nah, itu deal-dealan gitu, minta keridhaan suami. Kalau suami bilang, loh enggak bisa harus berangkat, ya berangkat, ya dijalani, ya rapat di atas mobil gitu. Kemudian masang sembong sambil rapat bisa ternyata gitu. Mungkin demikian saya kira saya tutup. Terakhir mari kita berdoa tentang kolbun salim, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama. Mungkin demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk materinya Dr. Hani, sangat luar biasa. Sama-sama. Semoga Sebelum manfaat. masuk, amin. Sebelum masuk ke acara yang berikutnya, ini ada titipan dari teman-teman terkait acara angkatan kita yang akan disampaikan oleh teman kita kepada panitia, dipersilahkan. Kamu dokter, kalau lanjut sekolah, bekerja, atau berkeluarga dulu? Kayaknya kamu cocok deh ikut mentoring kelas bersama Dr. Hani Badia. Dia adalah staf pengajar sekaligus wakil dekan 2 yang aktif dalam penelitian
dan juga seorang ibu rumah tangga dalam kesehariannya. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu di Medical Career Coaching 2021. Kamu dokter, tapi suka konten di Instagram. Atau mungkin pengen jadi influencer juga. Kayaknya kamu cocok deh ikut mentoring class bersama Dr. Deksa. Beliau adalah staf medis dalam RSUD Dr. Sutomo, memiliki akun Instagram yang sudah verified, dan mengeluarkan buku ensiklopedia. Segera daftarkan dirimu di Medical Career Coaching. Oke, luar biasa iklannya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, dicatat tanggalnya, nanti ikut ya biar nggak ketinggalan. Soalnya rugi kalau nggak ikut, udah dibuatin acara yang bagus, itu pematerinya juga luar biasa ya. Mending ikut aja sih. Sambil ya ngapa-ngapain kan Zoom kan bisa ikut. Jadi ya ikut aja. Oke, langsung lanjut ke acara berikutnya yaitu nasihat dari Kiai Ma'ruf Hazin, dan juga nanti izin niki Kiai kita mau mohon bantuannya untuk memimpin doa guys Kiai, supaya nanti ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama sekolah ini bisa bermanfaat untuk pasien kami, keluarga, dan untuk masyarakat luas seperti itu ya. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para pimpinan dan juga guru besar, dosen di Universitas Airlangga Surabaya, yang juga saya muliakan Ibu Dr. Hani. Alhamdulillah materinya luar biasa. Saya kira nanti kalau selepas dari dokter bisa mendirikan pondok putri, menjadi ibunya Ibu Dokter. Amin ya rabbal alamin. Ilmu Mudah-mudahan nanti agamanya. lewat anak saya, Yai, anak-anak Amin. mondok, insyaallah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Para dokter yang sudah lulus dan akan memasuki dunia medis kedokteran, saya doakan semoga panjenengan pertama oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmunya, diberi perlindungan seluruh keluarga, dan juga cita-cita harapan panjenengan dikabulkan oleh Allah. Pertama, karena kebetulan saya di MUI dan dari dulu memang berkecimpung di ranah fikih. Ada di dalam fikih itu beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu medis, ilmu kedokteran. Maka alhamdulillah insya Allah nanti bisa berbagi ilmu, dan sebagian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter. Pertama, ini di zaman Nabi itu sudah ada seorang dokter namanya adalah Haris bin Kaladah. Haris bin Kaladah ini disebutkan dia belajar ilmu medis, ilmu kedokterannya di Persia. Hari ini Iran, dulu Persia, agamanya masih belum Islam. Ketika Nabi menjenguk seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu beliau sakit, ini kata Nabi, kamu livernya yang sakit. Lalu kemudian Nabi menganjurkan, kamu datang, kamu berobat kepada Haris bin Kaladah. Jadi saat kita sakit lalu kita ke dokter, ini sudah sunnah, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, karena memang di zaman sahabat dulu sudah ada yang menjalani. Maka dari itu imam kita, Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram ambala min at-tib.
tidak saya ketahui, kata beliau, ilmu yang lebih penting setelah ilmu ibadah, ilmu fikih, ilmu yang menjelaskan halal haram dibanding dengan ilmu kedokteran. Maka sekali lagi, panjenengan yang sudah lulus menjadi dokter, yang kemudian sudah memiliki ilmu itu, ini sekali lagi menjadi keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Kalau ada orang mau tawaf, orang mau melakukan ibadah haji, tapi sakit, tidak bisa sempurna. Maka dengan bantuan panjenengan, dengan pertolongan panjenengan, orang-orang ini bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Kemudian, ini karena ilmu itu terus meningkat, ilmu itu terus mengalami kemajuan. Ini ada seorang, ini yang tadi saya upload di Facebook, ada seorang ulama bernama Ibnu Abi Usaibiah. Beliau menulis sebuah tulisan tentang ilmu medis mulai dari sebelum masa Yunani. Sebab menurut beliau, ilmu medis, ilmu kedokteran itu sudah ada sejak manusia ada. Karena yang namanya manusia ada, manusia sudah tercipta, manusia mengalami sakit, upaya mengobati itu sudah masuk kategori medis. Dan hari ini sudah sedemikian maju, maka beliau menganjurkan saat itu untuk mencari pengalaman, mencari ilmu, dengan memperkaya khazanah bacaan dan seterusnya. Tidak hanya tadi di zaman Nabi itu sudah update ilmunya, sudah ke negara Persia, sudah keluar dari negara di Madinah, dari Madinah. Kemudian panjenengan berada di dalam ayat ini. Jadi Allah berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, memelihara, menjaga kehidupan satu orang, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Contoh ya, contoh misalnya ada orang mau mati, lalu panjenengan tahu penyakitnya, sudah didiagnosis penyakitnya ini, obatnya ini, sehingga kemudian dia terselamatkan dengan bantuan Anda, lalu orang ini hidup, punya anak, anak punya cucu, maka sejak awal panjenengan ini membantu dia tetap hidup, selamat dari musibah kematian, itu pahalanya, itu terus nanti. Ini, jadi ilmu yang tidak pernah terputus, ya ilmu ini. Di antaranya adalah ilmu ketika membantu menolong orang lain dengan ilmu kedokteran, ilmu medis yang panjenengan miliki, pahalanya terus ya. Sama seperti menghidupi, menjaga kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian seberapa penting peran dokter di dalam fikih? Luar biasa pentingnya. Jadi misalnya di dalam banyak Al-Quran, di dalam banyak ayat, misalnya ya sebelah kanan saat berpuasa, Allah mewajibkan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Kalau sakit, maka boleh tidak puasa, tetapi kemudian nanti boleh harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang menentukan ini sakit tidak boleh meneruskan puasa, itu dokter ya. Ini kalau kira-kira terus puasa, nanti penyakitnya tambah parah atau makin lama sembuhnya, maka dengan rekom atau dengan saran seorang dokter, sebaiknya ini belum puasa dulu. Jalani batalkan dulu puasanya. Saya dulu pernah cabut gigi saat Ramadan karena ada kesempatan cuma siang hari. Saya kira akan mampu. Lalu dokter bilang, ini Bapak kalau tetap terus, nanti enggak. Ternyata ketika dicabut, ada sedikit kendala. Ada sedikit kendala di gusi. Akhirnya Masya Allah, enggak kuat sakitnya. Dokter bilang, kalau Bapak masih teruskan, akan terus sakit. Kalau dibatalkan, ini obat. Karena yang mengatakan itu dokter, saya batalkan puasa itu. Kenapa? Allah di sini berfirman, kalau sakit, dia boleh berhenti. Nah, siapa yang dokter? Nah, jadi sekali lagi panjenengan memiliki peran besar di sini. Contoh yang lain ketika berwudu. Lalu misalnya ada orang kecelakaan, ya, ada orang kecelakaan, lalu tangannya digift. Kalau menggunakan air membahayakan, lalu tayamum. Di sini juga peran dokter itu luar biasa. Jadi jangan kira ilmu kedokteran itu hanya ilmu dunia, tidak berkaitan dengan Islam. Banyak kaitannya itu. Luar biasa di dalam Al-Quran. Maka kata Prof. Quraisyihab, hampir tidak ada satu ilmu pun di dunia ini, kecuali di Al-Quran itu ada singgungannya.
ada bagiannya di situ. Jadi sekali lagi, ketika dalam banyak hal, peran dokter itu di dalam fikih menjadi penentu, menjadi penilaian yang kredibel, yang muktabar, yang bisa diterima. Kemudian ini lagi, misalnya ketika mau melakukan sholat, ya kira-kira ketika ada pasien ingin sholat, lalu punya penyakit ambeien, punya penyakit ini, lalu dokter yang menyarankan, Pak, ini supaya Anda tidak semakin parah, sholatnya duduk saja. Itu dibenarkan, karena di dalam Islam sholat itu, sholatnya wajib, cara menjalankannya sesuai kemampuan. Sholatnya wajib berdiri, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat mata, tidak mampu menjalankan dengan sholat di dalam hati, tidak mampu, berarti sudah waktunya disolatkan, kira-kira begitu. Yang terpenting, tidak pernah keluar dari sholat. Nah, ini yang beberapa hal yang sering dulu ketika saya dengan Mas Jazil, dulu Mas Jazil sering diskusi dengan saya soal sholat bagi dokter atau yang sedang magang ya, atau yang sedang dokter muda membantu operasi dan lain sebagainya. Bagaimana ketika di situasi pakaiannya ada darah, ada najis, kemudian di ruangan itu airnya hanya terbatas misalnya. Lalu yang ada cuma pakaian itu, panjenengan tidak bawa salinan, di sana juga tidak ada hal-hal yang lain. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, ketika ada najis di dalam pakaian atau di dalam tubuh, dan tidak bisa bersuci karena tidak ada air, debunya pun misalnya tidak ada karena di lantai 7 misalnya, di lantai yang tinggi, kemudian sangat bersih sekali. Di sini ada 3 pendapat dari ulama kita. Pertama, boleh melakukan sholat tidak menggunakan wudhu, juga tidak nantinya tidak mengulang. Tetapi ini karena faktor darurat. Kalau saya kira masih di lingkungan kita masih belum sedarurat ini. Kemudian ada pendapat yang kedua, saat dalam kondisi banyak darah, banyak najis itu, kemudian tidak bawa salinan, ini saat itu tidak perlu sholat. Nanti sholatnya ketika sudah di rumah, sudah mandi, diqodok semua. Ini sama kalau biasanya kita umroh, saat kita umroh kan sebenarnya banyak yang kemudian di antara kita di dalam pesawat tidak sholat. Sholatnya nanti di Madinah. Kira-kira sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini menurut mazhab Syafi'i, ketika dia dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak punya wudhu, dia tetap sholat. Nanti nyampe di rumah diulang lagi sholatnya. Cuma yang kedua ini agak berat ini, karena harus melakukan 2 kali. Kebanyakan melakukan yang kedua ini. Jadi saat itu tidak menjalankan, nanti ketika sudah di rumah baru pakaiannya ganti dan bersuci secara sempurna. Kemudian kalau panjenengan dalam situasi harus mengoperasi ataupun di ruangan itu tidak bisa ditinggalkan, apalagi dalam suasana COVID ini tidak seimbang antara tenaga kesehatan dengan orang yang sakit, tidak bisa ditinggal. Lalu panjenengan ini kalau saya tinggal khawatir nanti dengan pasien, atau mungkin karena terlanjur memakai hazmat, dan itu misalnya ada jam tertentu, maka ketika berkaitan dengan sholat, bisa dilakukan jamak. Dilakukan jamak itu misalnya zuhur ya, nanti di jamak takhir dilakukan di bagian akhir, kira-kira jam 5. Itu langsung melakukan 2 sholat sekaligus. Tapi tidak dikurangi, tidak dikosor. Sebab kalau kosor itu, kalau di dalam ayat Al-Quran harus dalam perjalanan jauh. Idza darabtum fil ardi fala junha 'alaikum an taqsuru minas shalah, itu ketika dalam perjalanan jauh. Ini kan misalnya panjenengan di Surabaya, kemudian tugasnya juga di klinik atau di rumah sakit di daerah Surabaya, tidak dalam perjalanan jauh, atau mumpung sebelum memakai hazmat, sholatnya jamak takdim, zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, sholat dulu, baru nanti terus melakukan. Jadi sekali lagi berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Abbas, Nabi pernah melakukan sholat di jamak. Beliau dalam kondisi tidak bepergian, kondisi sedang di Madinah, tidak dalam keadaan
hujan, tidak dalam keadaan bepergian, tidak dalam keadaan situasi yang tidak normal. Situasinya normal karena ada untuk keringanan. Nah, sebenarnya untuk masalah ini tidak hanya masalah dokter saja, tetapi juga ada orang yang kawinan itu. Kalau di Surabaya kan kawinan atau mantenan penyerahan itu kan biasanya berangkat jam 2. Jam 2 sore berangkat, nunggu rombongan ini, nunggu rombongan itu, baru jam 3 berangkat. Karena di Surabaya sore itu macet, nyampe di rumah mempelai laki-lakinya ternyata sudah 4:30. Mau sholat, sudah tidak menemukan itu karena musolanya kecil, airnya terbatas. Nah, daripada kemudian ribet, ya, daripada kemudian khawatir nanti tidak menjalankan sholat, maka boleh di awal waktu untuk disolat. Atau mungkin dari mas-mas, biasanya mbak-mbak mau mantenan, mau nikah, karena sudah nanti terlanjur di rias, lalu naik ke podium, sehingga kemudian tidak khawatir tidak sholat, itu boleh sholatnya dilakukan di awal. Kemudian bagaimana ketika melihat aurat? Tadi sudah disebut oleh Bu Dokter. Jadi menutup aurat itu memang wajib dan melihatnya itu tidak boleh kecuali kalau darurat dan kalau ada keperluan. Nah, sementara ketika dokter ketika akan mengoperasi atau mengkhitan, ya, atau juga ada dokter laki-laki yang kemudian menjadi bidan. Nah, ini pernah dijelaskan sama Gus Baha. Kenapa kok ternyata masih ada laki-laki yang menjadi bidan? Sebab tidak semua perempuan itu tegel melihat darah. Dalam situasi begitu, terkadang dokter laki-laki yang mampu. Dalam kondisi seperti itu, dokter laki-laki yang mampu, maka dalam keadaan semacam itu, ini sudah masuk kategori keperluan. Ada keperluan pengobatan, keperluan medis, ini menjadi keringanan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan saya pernah di sebuah persalinan, seorang bidan itu di malam itu istri saya melahirkan bersamaan dengan 3 perempuan dan ternyata tidak ada syahwat, tidak ada keluar darah semua kok, keluar darah terus. Jadi tidak ada keinginan yang macam-macam itu. Jadi saya mendekat ke istri kemudian membantu dan seterusnya. Jadi sekali lagi, medis yang dalam kondisi diharuskan melihat aurat itu, sekali lagi dalam kondisi tertentu tidak ada syahwat, karena memang tugas secara profesional. Kemudian terkait dengan opsi pilihan memberi obat. Ini ada obat, misalnya ada penyakit yang memang di situ komponen obatnya dari sesuatu yang haram. Kalau tidak ada obat yang lain sama sekali, boleh. Kalau ada 2 pilihan, ini ada obat yang ada unsur barang haramnya misalnya, yang satu tidak ada, tetapi yang ini lebih cepat. Menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan. Karena lebih cepat sembuh, bisa melakukan ibadah, ini lebih utama daripada ketika melanggar sesuatu yang dilarang. Jadi sekali lagi itu tuntunan secara fikih, ya. Tetapi andaikan orangnya enggak Pak, saya memilih yang ini meskipun agak lama, kalau memang seperti itu ya sudah, dia sudah memilih terhadap haknya. Jadi sekali lagi dalam hal ini secara fikih ada uraiannya, ada perinciannya. Kemudian bagaimana ketika ada dokter yang harus melakukan otopsi, ini biasanya dokter di forensik, ya, ataupun juga harus melakukan bedah mayat. Jadi di dalam fikih itu ada kasus, ada kejadian. Kalau ada seorang ibu meninggal dunia, lalu janinnya usia 9 bulan dan dipastikan janin itu masih hidup, maka dalam pandangan ulama kita, menjaga kemuliaan orang hidup harus didahulukan daripada yang sudah wafat. Maka harus dibedah, lalu kemudian anaknya diambil. Karena ini hidup. Kecuali kalau sama-sama meninggal, dan dokter sudah memastikan tidak ada denyut, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dikubur. Tetapi kalau masih ada seorang anak, ibunya meninggal, wajib ini. Kenapa? Para ulama kita mengatakan, hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyit.
kemuliaan orang hidup harus diprioritaskan daripada yang sudah meninggal. Ketika kemudian di antara para dokter mempelajari anatomi tubuh, ulama Al-Azhar dan lain sebagainya memperbolehkan. Kenapa? Dengan panjenengan mempelajari anatomi tubuh, panjenengan bisa menyelamatkan banyak umat manusia. Operasi usus buntu, cangkok, transplantasi dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini untuk menjaga kehormatan, kemuliaan orang yang hidup. Kemudian ini hampir terakhir, memang kita yakini kesembuhan itu dari Allah, tetapi ada kemudian pengobatan, kesembuhan. Biasanya, kata beliau, kesembuhan itu dari dua hal. Pertama, ada tajribah, ada efikasi atau manjur. Jadi orang sakit diberi ini sesuai dosis, manjur, terus-menerus, lalu panjenengan melakukan sesuai kode etik di kedokteran, tidak ada masalah. Yang berikutnya adalah ilham atau intuisi. Seperti tadi itu, Bu Dokter. Jadi Bu Dokter mengalami kejadian. Kejadian yang beliau alami dengan obat ini, itu intuisi, itu ilham. Dan mendapatkan intuisi, insting semacam itu perlu pengalaman. Perlu praktek sekian tahun, perlu menghadapi pasien sekian tahun, dan seterusnya. Dengan cara itu kemudian Allah memberi kesembuhan melalui itu. Tidak ada ceritanya orang sakit tiba-tiba Allah sembuhkan, itu jarang-jarang. Mungkin 100 juta satu mungkin. Tapi sekali lagi, yang panjenengan usahakan, yang panjenengan cari, yang panjenengan praktekkan ini luar biasa untuk meraih kesembuhan itu. Kemudian ini insting lagi, atau intuisi tadi. Ini dialami oleh seorang dokter laki-laki, dokter kandungan. Jadi saya pernah lihat TV, beliau bercerita. Saat itu ada seorang ibu datang ke rumah sakit, mau melahirkan. Sudah diupayakan mulai dari cara yang terendah sampai yang terberat. Alat semua sudah dikerahkan. Ternyata anak itu tidak kunjung keluar. Anak ini tidak kunjung lahir. Lalu dokter ini, beliau dulu siaran di TVRI. Saya lupa nama dokternya. Lalu kemudian beliau malah tengah malam, beliau tahajud. Beliau tahajud, mikirkan ibu yang tidak keluar-keluar ini. Padahal sudah waktunya. Lalu ketika beliau baca Al-Quran, ketemu ayat ini. Ketemu surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kita dari kandungan ibu. Lalu besoknya dokter ini datang ke rumah sakit menemui ibu tadi. Beliau secara perlahan-lahan, Bu, panjenengan tenangkan pikiran panjenengan baca zikir, terus seperti tadi dengan kolbun salim yang telah dicontohkan oleh Bu Dokter. Setelah keadaan tenang, kemudian dilakukan proses melahirkan, lahir betul ternyata. Nah, setelah selesai dimandikan anaknya, ibunya, dokter tanya, Bu, kenapa yang semalam itu kok begitu sulit? Ternyata ibu ini bilang, gini Pak, sebelum saya berangkat ke sini, saya dengar suami saya pergi ke istri muda. Jadi dia ke rumah sakit itu marah, ya, ke rumah sakit itu emosinya. Akhirnya enggak bisa keluar. Nah, disitulah ada ada kejernihan hati di mana Allah kemudian menurunkan seperti tadi kata Bu Dokter itu, Allah hanya memberi ilham, intuisi kepada kolbun salim, hati yang jernih, yang bersih, tidak ada rasa benci. Kalau ada sedikit-sedikit lah, jangan terlalu besar. Jadi sekali lagi, ini yang kemudian perlu dipadukan, tidak hanya dari sisi medis, tetapi zikirnya juga, kemudian istilah orang sekarang itu inner beauty-nya, ya, akhlaknya dan seterusnya, insya Allah yang kemudian memudahkan dalam memberi pengobatan sehingga mendapatkan kesembuhan. Kemudian ini yang terakhir, derajat seorang dokter itu bukan soleh, tapi musleh. Apa bedanya soleh dengan musleh? Soleh itu hanya baik untuk dirinya sendiri. Dia sholat, dia zakat, dengan tetangga tidak ada musuh, ya, itu soleh namanya. Makanya Nabi dulu, sebelum Nabi menjadi utusan Allah, Nabi itu masih soleh. Ya, Nabi dipercaya orang, diberi gelar Al-Amin,
Kemudian orang-orang suku Quraisy senang semua dengan Nabi, tidak memusuhi Nabi, karena saat itu Nabi masih menjadi baik bagi pribadi beliau. Begitu Rasulullah menjadi Nabi, diangkat menjadi Allah, oleh Allah diangkat menjadi utusan Allah, maka Nabi harus memperbaiki. Oh, dulu zaman jahiliyah ada perbudakan, ada perzinahan, minum. Nabi memperbaiki itu. Nah, yang namanya memperbaiki, kemudian mulai ada orang yang tidak senang, mulai ditentang, mulai dimusuhi, dan seterusnya. Nah, panjenengan ini memperbaiki orang yang sakit. Panjenengan ini menyarankan orang dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi jangan pernah patah arang kalau ada orang yang kemudian tiba-tiba membenci. Nggak boleh, kenapa? Di situ pahala terbesar panjenengan. Jadi kalau cuma ingin baik, diam saja di rumah, itu sudah baik, tetapi tidak merubah keadaan. Panjenengan hari ini berperang, menghilangkan wabah, berada di garda terdepan, orang menfitnah macam-macam, fitnah konspirasi, fitnah macam-macam. Ini sekali lagi karena panjenengan musleh. Musleh itu memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, memperbaiki macam. Dan itu sifatnya Nabi. Nabi itu musleh. Nabi kita sekali lagi memperbaiki. Maka kalau ada orang nuduh sana sini, anggap saja itu ladang pahala. Sama seperti kata Gus Baha, pahala yang paling mudah di rumah itu cukup diam mendengarkan istri marah, tidak usah melawan. Tapi itu kata Gus Baha. Tapi tidak tahu, alhamdulillah istri saya juga tidak terlalu keren ya. Dari saya cukup sekian, saya tidak tahu ini apa lebih atau kurang. Cuma sekali lagi, dari hal ini pada intinya panjenengan sudah memiliki bekal yang luar biasa, yakni ilmu, ya, ilmu kedokteran tadi. Dan ketika dihadapkan dengan masalah agama seperti sholat, seperti soal halal haram, itu di dalam Islam memiliki tahapan untuk berada di bawahnya sehingga tidak bertabrakan. Jadi kalau tadi Bu Dokter memberi contoh kewajiban istri dengan kewajiban sebagai dokter itu masih bisa dikompromikan, demikian halnya kewajiban agama. Kalau ada kewajiban agama, lalu kewajiban medis, ini ada jalan tengahnya, jalan komprominya ada. Kebanyakan agamanya yang memberi step di bawahnya. Sholat wajib, tapi sakit, maka agama memberi kemudahan, sholat duduk. Jadi apapun ketika dihadap-hadapkan, ini biasanya yang didahulukan adalah kesehatan, yang didahulukan adalah keselamatan jiwa, yang didahulukan adalah bagaimana kemudian kita bisa tetap hidup, sebab dengan kita hidup sehat bisa melakukan banyak ibadah. Nah, saya kira ini lebih dari 15 menit ini. Saya tidak tahu dari para dokter, mas-mas ini cukup sekian ataukah masih ada tanya jawab? Saya persilahkan. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Yai Ma'ruf Wazin atas materi yang diberikan, sangat memberi gambaran baru pada kami. Ini kami ada sesi tanya jawab, insya Allah ya, ada 2. Kita berikan waktu sekitar 3 menit kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nanti kalau nggak ada ya kita langsung lanjut ke acara berikutnya. Pada teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya silakan pakai opsi raise hand. Nanti kita pilih. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti dibantu sama Bu Dokter. Dan sebaliknya, Yai. Kalau medis, kalau awam. Kalau manut dokter, kalau medis. Monggo. Sepertinya belum ada yang resen. Tadi soalnya banyak yang penasaran, Ustaz, yang masalah sholat tadi, Ustaz, yang bisa dikodok itu loh. Misal kita nggak bisa lepas hazmat, APD itu sholatnya bisa dikodok. Itu tadi banyak yang tertarik, Ustaz. Bahkan minta untuk dibuatkan materi sendiri, Ustaz, terkait sholat di kondisi tertentu kayak gitu. Tapi kok nggak ada yang tanya. Kayaknya sungkan, Ustaz. Ini.
Atau ini Mas sudah raise hand tadi, Mas Husada ya? Oh iya. Saya nanti ngantri bertanya juga, Yai. Kelas berat nih Bu. Enggak. Oke. Monggo kepada Mas Husada. Ya, Assalamualaikum ya Ma'ruf, Assalamualaikum Dr. Hani, dan Alhamdulillah sampun ada Dr. Mia juga. Selamat datang Dr. Mia, matur nuwun sampun berkenan hadir. Dari izin tanglet Yai berkaitan dengan kalau biasanya kan apa itu diajarinya biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu lipat gandakan niatnya ngoten kayak ketika belajar aja niatnya tambah ini biar kathah ngoten Yai. Sebagai kita jadi dokter Yai mohon arahannya kira-kira niat-niat apa saja yang bisa kita hidupkan ketika kita praktek Yai. Ketika kita ke pasien atau ketika visite mengunjungi pasien tuh niat-niat apa yang bisa kita hidupkan dalam hati sehingga ketika kita melakukan itu diperbanyak sesuai niat itu Yai. Matur nuwun sangat Yai. Matur nuwun. Jadi ada di dalam hadis itu, sebelum hadis kita lihat terlebih dahulu di di dalam hadis dulu ya kita, karena yang lebih lengkap ini uraiannya terdapat di dalam hadis. Jadi misalnya yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, orang yang niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Orang yang sudah memiliki niat ini sudah memperoleh pahala. Sebentar. Di dalam ini hadisnya terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sebentar. Jadi saya perbesar. Ini man hamma bihasanatin, barang siapa yang sudah niat ingin melakukan kebaikan, meskipun belum melakukan, Allah sudah mencatat satu pahala secara sempurna. Jadi sudah niat saja, misalnya janjian dengan pasien, saya akan mengobati, tapi ternyata pasien menggagalkan, meskipun belum mengobati, panjenengan niat menolong, panjenengan niat mengobati agar orang itu bisa ibadah, agar orang itu bisa melakukan aktivitas, sudah menjadi satu pahala yang sempurna. Tetapi kalau dia sudah niat dan diamalkan, kemudian memeriksa tensinya, mencari tahu tentang penyakitnya, lalu diberi obat, maka Allah mencatat 10 kali sampai 700 kali pahala. 700 kali pahala. Lalu apa untungnya ketika memiliki banyak pahala ini? Panjenengan ketika memiliki pahala di sisi Allah, itu bisa panjenengan gunakan sebagai media permintaan kepada Allah. Jadi ada satu ayat, ini namanya tawassul, tetapi tawassul dengan amal. Jadi innana sami'na munadiyan. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 193. Jadi orang-orang berdoa, ya Allah, kami mendengar seruan untuk beriman. Maka ketika kami beriman, kami menjalankan sholat, kami menjalankan ibadah, faghfir lana, maka ampuni kami, ampuni dosa kami. Nah, ketika panjenengan sudah banyak membantu pasien, menolong orang ini, menyelamatkan ini, dan seterusnya, panjenengan punya aset ibadah. Maka panjenengan boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah membantu banyak orang, saya sudah menyelamatkan sekian orang,
tolong beri kemudahan saya menyelesaikan disertasi misalnya. Bantu saya mendapatkan apa namanya? Ya, yang terpenting nikmat-nikmat duniawi itu boleh kita mintakan kepada Allah karena kita punya jaminan itu. Panjenengan yang membantu orang itu boleh. Tapi jangan diminta semua. Kalau diminta semua nanti di akhirat kosong. Ya Allah, mana pahala saya? Oh, sudah kamu minta dulu di dunia. Jadi jangan semua. Jadi misalnya ketika membantu di kota, kalau membantu pasien di kota dengan membantu pasien di desa itu beda. Kenapa? Tingkat kemiskinannya lebih miskin orang di desa. Nah, misalnya ini minta kepada Allah dengan jaminan, ya jaminan yang membantu di kota ini. Kalau yang membantu orang betul-betul miskin di desa, itu kita dapatkan nanti di akhirat saja. Jadi sekali lagi, niku yang pertama berkaitan dengan apa yang telah diperoleh selama di dunia dan yang sudah populer. Kalau yang sudah populer ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada sebuah hadis yang sudah populer. Hadis riwayat Imam Muslim ini, wallahu fi auni al-'abdi ma kana dzalikal 'abdu fi auni akhi. Sebentar. Ini kok belum keluar. Ini biasanya karena sedikit kesalahan di dalam pengetikan. Jadi wallahu fi auni al-'abdi. Sebentar. Oh ya, ada kesalahan di sini. Akhi. Ini hadisnya. Hadisnya sebenarnya hadis panjang, tapi yang berkaitan dengan kita semua di sini. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hamba, menolong kita, maka nal abdu fi auni akhi, selama dia masih dalam keadaan menolong saudaranya. Saudara itu tidak hanya sesama muslim, tetapi sesama manusia juga masuk dalam saudara. Jadi ketika pasien panjenengan non muslim tetap diterima, tetap panjenengan bantu. Pasien panjenengan sekalipun tidak beragama misalnya karena sesama manusia, tetap dibantu agar kemudian di saat yang bersamaan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Jadi sekali lagi sebenarnya apa yang telah panjenengan pilih untuk menjadi seorang dokter itu kesehariannya bernilai ibadah semua, bernilai ibadah sosial, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter di awal-awal presentasinya, itu ibadah-ibadah yang luar biasa, ibadah yang selain sholat, selain zakat. Kalau ibadah zakat dan ibadah sholat itu antara kita dan Allah secara vertikal, sementara ini horizontal lebih luas. Bahkan kata sebagian ulama, terkadang ibadah yang bernilai sosial itu lebih tinggi kadarnya. Karena ketika panjenengan mengobati, dalam sehari mengobati 5 orang, 6 orang, ini telah membantu sekian banyak orang. Sementara kalau cuma sekedar itikaf, itu kan cuma satu orang sendiri saja. Kalau cuma sekedar zikir, memakai tasbih, itu hanya untuk diri sendiri. Jadi sekali lagi, ibadahnya ibadah sosial yang akan diterima oleh Allah. Matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami, Mas Dokter. Oke, sudah gabung di tengah-tengah kita, Dr. Mia. Selamat datang, Dr. Mia. Ya, selamat datang adik-adik. Tadi Dr. Hanik mau bertanya pada Pak Kiai, monggo Dr. Hanik dulu. Habis enggak waktunya? Enggak apa-apa, saya bisa. Dok. Oh, boleh. Monggo. Oh, nggih, matur nuwun. Ini Nyai, saya dulu tuh juga ngaji nggih, madrasah. SD, SMP, kuliah pun saya ngaji. Adik-adik ya harusnya ngaji ya. Jadi dokter ini ngaji. Cuman saya baru tahu kalau imam di sini waktu sholat jenazah Yai itu minta melepas sepatu terus berdiri di atas sepatu begitu. Yang setahu saya dulu kan diusap sepatunya sebelum wudhu gitu. Kalau pakai sepatu. Nah, ini mohon pencerahan
kira-kira cara mensolatkan memakai sepatu itu terus pundi. Saya biasanya kan wudhu dulu, terus ikut acara prosesi, terus kalau COVID itu kan di ambulans, terus kita berdiri begitu sholat jenazah. Itu harus bagaimana? Matur nuwun. Matur nuwun, terkait dengan sholat jenazah yang ketika dalam kondisi memakai sandal, ketika kondisi menggunakan sandal, jadi niku terkait ada kekhawatiran sandalnya itu najis. Sandalnya itu najis sehingga ketika ada orang sholat dengan menginjak di atas sandalnya, di atas sepatunya, dia tidak sedang memegang najis. Nah, jadi faktornya niku mau. Tetapi kalau memang sandalnya niku betul-betul suci, tidak menginjak barang najis, apalagi kalau di Surabaya, di Surabaya meniku kan nyaris tidak ada kotoran, nyaris tidak ada ke kamar mandi yang tersentuh benda najis, lalu kemudian sholatnya niku tetap menggunakan sepatu, niku bukan masalah. Jadi sekali lagi niku karena dalam situasi dikhawatirkan sandal niku ada najisnya. Sama seperti memegang selendang. Sami dengan memegang surban, kalau surban niku ada najisnya dan ada di pundak kita, maka sholat kita batal. Tetapi kalau kalau surban itu ada benda najisnya lalu diinjak di bawahnya, niku kita sedang tidak membawa najis. Jadi sekali lagi sepindah malih niki situasinya dikarenakan ada kekhawatiran najis. Tetapi kalau tidak ada kekhawatiran najis pada sandal sepatu, yakin suci, boten masalah. Niki pancen ranah khilafiyah. Matur nuwun. Kalau posisinya nggak yakin Nyai, terus kan Nggak pakai yakin. sepatu, nggak yakin bersih, terus kan di halamannya FK sini sholatnya, semua pakai sepatu, pakai sandal gitu. Kalaupun dilepas kan tetap tempat sholat dia berdirinya itu kan nggak yakin juga gitu, karena meskipun dilepas loh, persepsi saya demikian. Ketika kemudian tidak yakin, selama ngeten, najis itu baru benar-benar bisa dikatakan najis kalau terlihat secara kasat mata. Kalau misalnya di kampus itu kelihatan ada kucing, kemudian kucing itu mengeluarkan kotoran, lalu setelah sekian hari kotoran itu hilang, mungkin karena hujan. Nah, dengan hujan niku mawon kita sudah bisa meyakini tanah itu suci. Jadi sekali lagi dengan adanya hujan atau panas yang ada angin, lalu angin menghembuskan debu-debu ngoten niku, setelah sekian hari tidak melihat najis, maka sampun bisa melakukan sholat di tempat itu. Jadi najis itu benar-benar harus tidak najis kalau terlihat mata secara langsung. Kalau soal kemarin atau 2 hari yang lalu tiba-tiba tidak ada, maka boleh jadi karena faktor sudah disapu, sudah dipel, dan lain sebagainya. Ya, baik, matur nuwun. Sami-sami. Mungkin cukup sekian dan kesempatan untuk Bu Mia, Bu Dokter Mia. Saking kulo karena sudah hampir jam 5 nih, tapi doanya makin mawon belakangan. Saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Maulana. Ya, terima kasih ya. Kemudian untuk Dr. Mia kami persilakan untuk memberikan sambutan-sambutan. Oke, makasih adik-adik. Matur nuwun Pak Yai, Dr. Hani. Ngapunten saya baru bisa join karena kebetulan ini jam praktek, jadi menyelesaikan dulu prakteknya baru bisa join. Sayang sekali saya nggak bisa mendengarkan utuh ceramahnya Pak Yai, kayaknya bagus banget ini. Ya mungkin lain kali kalau ada acara, kalau diizinkan kami bisa mengundang Pak Kiai untuk mengisi acara di departemen Dokter kami. Mia, Oke. ada recording. Iya, nanti kita lihat. Kalau saya enggak panjang kata ya adik-adik, hanya memberi nasihat aja untuk adik-adik bahwa alhamdulillah
kalian sudah berhasil lulus sebagai dokter. Usada menyusul, enggak apa-apa ya Usada ya. Insya Allah nanti tanggal 20 apa 21 Usada ujian UKM BPD. Saya yakin pasti Usada berhasil ya. Tuh. Nah, untuk adik-adik yang lain, kelulusan Anda ini masih ada satu step atau satu tahapan yang harus kalian lalui sebelum kalian murni menjadi seorang dokter ya. Kalian masih harus melakukan intensif ya. Nah, saran saya intensif ini jangan ditunda. Ya, segeralah kalian mengikuti intensif. Karena kalau kalian belum menjalankan intensif, kalian belum mendapatkan STR, surat tanda registrasi. Jadi istilahnya kalian belum bisa berprofesi sebagai dokter. Ya. Kalau kalian ada planning jauh ya, misalnya dok saya mau ikut pelatihan dulu sebelum intensif, ya monggo, asal jangan lupa bahwa kalian masih punya tugas intensif. Ya. Nah, mumpung saat ini intensif sedang dipermudah, ya kalian bisa melakukan intensif di rumah sakit besar. Alangkah baiknya segera intensif. Ya. Kalau sudah selesai intensif, maka kalian akan mendapatkan STR. Ya. Pengalaman dari Dokter Mia, ada seorang dokter lulus, ya lulus itu entah kenapa dia nggak langsung mengambil STR, tertunda sekian lama, kemudian dia mungkin mau berprofesi menjadi dokter, mau ngurus SIP, bingung karena ternyata tidak punya STR. Nah, dia lulusan masih sistem lama KBK yang pada waktu itu belum ada peraturan intensif. Ya, jadi agak membingungkan juga, akhirnya dia terkatung-katung untuk STR-nya, meskipun akhirnya juga bisa dapat STR, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, jadi dokternya sarankan tetap untuk menjalankan intensif. Nah, setelah selesai intensif, setelah mendapatkan STR, monggo terserah ya, kalian bisa melanjutkan sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang pengen berprofesi sebagai dokter, monggo silahkan ya. Yang pengen dokter plus jadi kiai, mungkin Usada nanti mau kayak gitu, bisa ya, tambah ada nilai plusnya. Ada yang mau dokter plus jadi chef, boleh ya. Ada yang saya nggak pengen berprofesi sebagai dokter, saya pengen jadi manajer, monggo. Tapi dengan kalian punya titel dokter, dengan kalian mau punya STR, langkahnya itu akan lebih mudah. Ya, sekali lagi harus sesuai dengan passion kalian. Ya, dokter itu bisa ladang profesinya tuh bisa kemana-mana. Ya, kita tahu dokter jadi jadi bupati ya banyak ya, Bupati Banyuwangi ya, itu ya dokter ya, Bupati Jember juga dokter ya, bisa juga menjadi pokoknya semua, rasanya semua profesi, semua ladang profesi itu dokter bisa masuk di sana, tinggal nanti tergantung passion kalian ya. Dan yang satu lagi Dokter Mia ingatkan, jagalah persahabatan di antara kalian ya. Jadi grup angkatan kalian ini jangan dibubarkan ya, Farisa, Lusada ya. Jadi biar sampai tua, biar sampai kapanpun grup itu tetap ada. Nggak tahu di Line, apa di WA atau dimanapun tetap itu ada. Ya, karena persahabatan itu tidak akan hilang. Nanti kalian akan kerasa pada saat kalian membutuhkan bantuan di antara kalian sendiri. Jadi seperti zaman COVID ini ya, tuh banyak sekali yang butuh ya. Meskipun kalian, kita kan masih dokter umum dok, nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya sekedar informasi saja itu sudah sangat membantu teman-teman kalian. Ya, jadi pertahankan persahabatan, jangan sampai dilepas, jangan sampai putus ya. Kalian sudah hidup di era informasi yang begitu baiknya ya, tetap jalani ya, tetap pertahankan itu. Dan yang kedua juga jagalah komunikasi dengan guru-guru kalian ya. Kalau kalian butuh konsultasi, kita masih senang kok di WA ya. Saya masih sering di WA ya, kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah bekerja sebagai dokter di rumah sakit daerah menanyakan sesuatu, enggak apa-apa. Ya, kita akan open ya. Asalkan juga tahu waktu ya, WA ya, jangan malam-malam jam 12 malam WA ya pasti dimarahi ya. Seperti itu, tahu adabnya juga ya, seperti itu. Jadi jagalah komunikasi dengan guru-guru kalian ya.
kita akan dengan senang hati mengajari kalian ya. Kalau kalian butuh konsultasi pun kita akan dengan senang hati membantu kalian. Sebagai itu. Ya. Oke, saya ini aja singkat aja, nggak banyak nggak banyak kan waktunya juga sudah larut. Oke, saya kembalikan ke panitia. Silakan. Terima kasih banyak sambutannya Dr. Mia. Selanjutnya yaitu pengumuman dan penutupan donasi yang akan disampaikan oleh Saudara Korin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Per pukul 17.00 sekaligus penutupan donasi untuk sebagai wujud syukuran pelantikan dokter yang angkatan ini. Yang pertama, terkumpul sudah sejumlah Rp2.062.000 yang insya Allah akan disalurkan kepada anak-anak yatim piatu binaan Yayasan Cahaya Kalbu Amal Abadi. Semoga apa yang kita upayakan ini menjadi kebaikan untuk kita semua, bernilai kebaikan untuk kita semua. Semoga barokah dan semoga barokah juga untuk gelar yang telah kita terima saat ini. Insya Allah itu mau untuk penutupan donasinya. Kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Korin untuk pengumumannya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ini kami minta bantuannya ke Yai Ma'ruf untuk dipimpin doanya. Matur nuwun, kita ada waktu saat ini ya, jadi ada satu hadis itu inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Riwayat Abu Dawud itu hari yang paling utama adalah hari Jumat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam satu hari Jumat itu ada waktu mustajab yang menurut hadis riwayat Imam Muslim itu Jumat sore. Jadi yang hari ini kita sudah menjelang maghrib, yang berada di Kamis sore, Jumat sore ini, kita berdoa pertama secara umum, kemudian nanti panjenengan juga sesuai dengan niat dan cita-cita, semoga Allah mengabulkan. Yang pertama, mugi-mugi kita semua oleh Allah diberi sehat walafiat panjang umur. Yang kedua, tetap diberikan perlindungan dari wabah ini, dan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Dan semoga Allah memberkahi rezeki kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi anak keturunan kita, dan semoga yang panjenengan hari ini akan terus melanjutkan sampai jenjang pendidikan yang tidak ada putusnya mencari ilmu Allah, senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pertolongan dari Allah, dan cita-cita panjenengan yang menjadi dokter tidak hanya dalam bentuk profesi tetapi nilai ibadah sosial dan memberi keselamatan kepada manusia, sehingga dari ibadah mereka panjenengan mendapat bagian pahala, transferan pahala dari ibadah orang-orang yang telah panjenengan beri pertolongan. Dan sekali lagi hajat dan juga cita-citanya semoga dikabulkan dengan kemuliaan di hari Jumat sore ini sesuai hadis Nabi biniyatil qabul ul bijahir Rasul al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin wa min dhalamna sallallahu taghfirana wa tarhamna wa nakun minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا طفلا الا صرفته ولا رزقا الا وسعته ولا مريضا الا شفيته ولا وباء الا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره ولا قضيتها يسرتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. Dari saya cukup sekian, saya mohon maaf yang tak terhingga, khususnya kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Hani, dan juga Ibu Dr. Mia, dan juga kawan-kawan lulusan kedokteran Fakultas Kedokteran UNER. Sekali lagi saya mohon maaf, juga mohon pamit. Sami-sami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu
penutupan dan foto-foto untuk dokumentasi